Bima TikToker panggil Megawati pakai sebutan janda, PDIP bicara soal adab. Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, gak usah tangkepin. Kabur, nggak lo. Menanggapi hal itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno angkat bicara. Ia menyebut Lebaran kali ini sebaiknya digunakan untuk saling memaafkan. Kita bersama-sama sedang merayakan festival spiritualitas, saling bermaaf-maafan. Dalam kondisi seperti ini mata batin kita tak boleh teracuni oleh anasir atau ulah yang keluar dari asas kepatutan, kesantunan, dan kearifan kultural, ujar Hendrawan kepada wartawan, Minggu 23 April 2023. Hendrawan menyinggung, bahasa yang keluar dari mulut seseorang menunjukkan kualitas keadaban. Bila kita sepakat, bahasa menunjukkan kualitas keadaban penggunanya, maka kita layak prihatin terhadap kedangkalan pikir dan laku dari orang-orang yang cari popularitas menggunakan cara-cara murahan, tambah Hendrawan. Jadi ya, ini perintah partai. Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama dan kami harus berstatement bersama. Ini perintah Ibu Mega. Saya tidak pernah bertemu Ibu Mega pada soal ini, tapi rasa-rasanya kalau saya mengikuti dari media, bagaimana Sekjen juga menyampaikan, saya kira kita punya persamaan keputusan dan pemikiran pada soal ini. Bu Mega pernah menghubungi Anda langsung meminta Anda menyampaikan sikap secara tegas? Tidak. Informasi yang kemudian juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Pak Utut, bahwa ia dipanggil oleh Bu Mega, kemudian diminta oleh Bu Mega untuk menyampaikan penolakan itu ke Ketua PSSI dan juga ke Menko Pak Muhadjir. Ya, saya tidak tahu sampai sedetail itu yang saya katakan di awal tadi, pasti dengan sikap PDI Perjuangan terhadap Palestina, terhadap Israel, partai pasti melakukan upaya itu. Karena kita punya kepanjangan tangan yang ada di parlemen, kita ada yang di eksekutif. Pasti komunikasi itu sudah lama dilakukan. Akhirnya PDIP mau ambil seolah-olah bersimpati pada pemilih muslim itu juga pertanda bahwa berarti PDIP elektabilitasnya nggak bisa dong, sehingga memanfaatkan isu Israel ini untuk dapat simpati dari komunitas politik Islam. Kan itu ngaco kan. Jadi dari awal kelihatan betul isu ini dipakai untuk naikkan popularitas satu partai itu. Dan ini berhubungan dengan ketidakmampuan PDIP untuk mengatakan kami paham tentang Soekarno tuh. Tapi kalau paham tentang Soekarno dari awal tentang politik imperialisme, politik berdiri di kaki sendiri, itu baru tuh. Nah, ekonomi kita tergantung pada Cina dan itu Soekarno nggak suka. Ekonomi kita sistem pertahanan kita tergantung pada Amerika tuh. Ya, Soekarno nggak suka tuh. TikToker bernama Bima Yudo Saputro yang belakangan viral karena kritikannya terhadap pembangunan di Lampung kembali menjadi sorotan. Bima menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan sebutan janda. Video tersebut awalnya diunggah di akun TikTok Bima @awbimaxreborn yang diunggah pada 3 April 2023. Hingga Minggu 23 April, video berdurasi 23 detik itu sudah ditonton lebih dari 5,9 juta kali. Dalam video awalnya terlihat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang diwawancara oleh Najwa Shihab. Video itu berisi saat Najwa bertanya kepada Ganjar soal alasan menolak timnas Israel bertanding di Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Najwa bertanya kepada Ganjar apakah keputusan penolakan timnas Israel itu merupakan perintah Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini perintah Bu Mega? Tanya Najwa Shihab. Video itu lalu beralih ke Bima yang terlihat mengenakan kaos hitam kemudian berkomentar, udah ketebak dah, lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu tuh, lo nurut, duh. Udah deh, gak usah ditanggapi, kata Bima. Video tersebut lalu dibagikan warganet di media sosial Twitter. Warganet menilai panggilan janda yang dipanggil Bima sebagai tindakan penghinaan. Warganet menilai Bima menjadi sembarang berbicara setelah banyak pihak mendukungnya saat mengkritik soal pembangunan di Lampung. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno angkat bicara. Ia menyebut Lebaran kali ini sebaiknya digunakan untuk saling memaafkan. Hendrawan menyinggung bahasa yang keluar dari mulut seseorang menunjukkan kualitas keadaban.
Bila kita sepakat bahasa menunjukkan kualitas keadaban pengguna, maka kita layak prihatin terhadap kedangkalan pikir dan laku dari orang-orang yang cari popularitas menggunakan cara-cara murahan. Tambah Hendrawan.